Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku, salam kasih sayangku buat para jamaah uripi Allah yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama di dalam hati kita, di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian kali ini kami beri judul Lambang Cinta Sejati. Selamat jalan, wahai sahabatku, saudaraku, Bibi dan Vanessa. Engkau sudah berbahagia di sisi Tuhan yang telah menciptakan kalian. Jadi sebenarnya kebahagiaan manusia itu bukan ketika manusianya kembali kepada hawa nafsu manusianya. Jadi ketika manusia, ketika diri kita hanya kembali kepada diri kita, kepada hawa nafsu kita, kepada kehidupan kita yang selama ini merasa hanya diri kita yang wujud, yang selama ini hanya kita yang merasa yang hidup, hanya diri kita yang merasa berkuasa atas diri kita selamanya. Bila kita selalu kembali dan kembali kepada diri hawa nafsu kita, selamanya kita takkan pernah menemukan cinta sejati. Kita takkan pernah menemukan kebahagiaan ketika kita mati kesadaran kita di dalam penciptaan Tuhan. Bila kita di dalam hati kita selalu dan selalu kembali ke dalam diri kita sendiri, seolah-olah kita kan bukan ciptaan Tuhan. Seolah-olah kita ini tercipta dan terlahir dari batu. Maknanya hati kita keras melebihi kerasnya batu. Kenapa?
Karena tak ada yang menguasai diri kita di hati kita kecuali diri kita sendirilah yang menjadi rajanya diri, yang menjadi Tuhannya diri di dalam hati kita. Karena kita selama ini terlahir dari batu yang keras melebihi kerasnya batu. Hatinya keras. Kenapa? Karena selama ini hanya seolah-olah saja kita bertuhan. Semua itu hanyalah formalitas-formalitas berketuhanan saja. Akan tetapi praktek di dalam hati kita hanyalah bertuhan kepada diri kita sendiri selama ini. Sehingga kita dipenuhi banyak ketakutan, banyak kesulitan, banyak bahaya, banyak penderitaan, banyak kekhawatiran di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita selama ini jauh dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Kenapa kita selama ini jauh dari Tuhan? Karena diri kita sudah merasa seperti Tuhan selama ini yang bisa mengatur diri kita sendiri. Kita yang merasa lebih bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Yang merasa kita lebih pintar mengatur semua apa yang kita lakukan daripada Tuhan. Jadi kita bisa berkuasa atas kehidupan ini, atas kuasa kewujudan kehidupan diri kita sendiri di hati kita. Maka dipenuhilah dengan persoalan-persoalan, hambatan-hambatan. Harus bekerja keras demi cinta yang tidak sejati di dalam hati kita selama ini. Apa cinta yang tidak sejati itu? Cinta yang hanya cinta kepada kepentingan diri kita sendiri ketika kita hidup di dunia ini. Itulah lambang cinta yang tidak sejati. Cinta kepada selain Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi lambang cinta sejati itu yang bagaimana? Lambang cinta sejati itu adalah kita mengenyampingkan kepentingan pribadi kita atas orang lain, atas orang yang dekat dengan kita, atas orang yang kita cintai, atas pasangan-pasangan kita. Kita saling mengalah dari ego-ego kita. Kita saling mengalah dari perkara-perkara yang mana kita merasa lebih benar dari mereka. Itu kita harus mengalah, harus menjatuhkan diri. Pasangannya pun juga harus begitu. Maknanya cinta sejati itu cinta yang menjatuhkan diri, martabat diri kita sendiri agar ketemu dengan cinta yang sejati. Jangan cinta yang bukan sejati. Yakni cinta yang bukan sejati, cinta yang tidak sejati itu adalah cinta kepada hawa nafsu kita sendiri. Cinta kepada kepentingan-kepentingan kita sendiri. Cinta kepada
keperkasaan diri kita. Kita tidak memandang orang yang kita cintai. Kita hanya pandang diri kita sendiri. Kepentingan diri kita sendiri. Itulah cinta yang tak sejati. Bukan cinta sejati, melainkan cinta kepada diri kita sendiri. Sakarpe dewe. Maka dari itu, cinta sejati itu runtuhnya kekuasaan diri pribadi manusianya agar ketemu dengan cinta sejatinya, yakni saling menghormati, saling mengalah di dalam berhubungan dengan pasangan kita. Itulah cinta sejati. Jadi cinta sejati sampai dibawa ke cinta yang langgeng. Apa cinta langgeng itu? Sejati, hakikat sejati itu cinta yang dibawa sampai mati. Itulah lambang cinta sejati. Secara hakikatnya, sebelum kita mencintai yang sejati, sebelum kita mencintai siapa yang menciptakan cinta ini, siapa yang menciptakan diri kita ini, bila kita tiada diri, maka tak akan ada cinta. Bila kita tak terlahir ke dunia ini, maka takkan pernah ada cinta. Dengan terlahirnya kita, dengan terciptanya kita di dunia ini, maka kita dibekali cinta, cinta yang sejati. Meskipun selama ini kita cinta kepada yang tidak sejati, meskipun selama ini kita cinta kepada bukan yang sejati, yakni cinta diri, cinta hawa nafsu kita sendiri, toh suatu saat kita akan berbondong-bondong cinta kepada yang sejati. Apa yang sejati itu? Cinta kepada Tuhan yang telah mengadakan, cinta kepada Tuhan yang telah menghadirkan, cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan, cinta kepada Tuhan yang telah menguasakan, cinta kepada Tuhan yang telah mewujudkan, cinta kepada Tuhan yang telah menghidupkan cinta-cinta yang ada di dalam hati kita selama ini. Maknanya manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama cinta sejati, yakni berbondong-bondong kembali kepada Tuhannya, kembali di sisi Tuhannya. Itulah lambang cinta sejati itu. Secara syariatnya, saudara kita Bibi dan Vanessa sudah menemukan cinta sejatinya, yakni cinta kepada Tuhannya. Jadi manusia-manusia yang sudah kembali ke asal usulnya, yang kembali kepada Tuhannya, dari tak ada, dari goib diadakan, dan kembali lagi kepada ketiadaan, dan kembali lagi kepada kegoiban, maka itulah hakikat cinta yang sejati, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Bila secara maknawiyah, meskipun diri kita ini selama ini masih hidup, maka belajarlah cinta kepada yang sejati. Sama seperti saudara kita yang sudah kembali itu. Maknanya bagaimana caranya kembali kepada cinta yang sejati? Caranya ya jangan cintai hawa nafsumu lagi. Jangan cintai dirimu lagi di hatimu. Cintailah Dia yang telah mengadakanmu.
Cintailah Dia yang telah menciptakanmu. Cintailah Dia yang telah mewujudkanmu. Cintailah Dia yang telah menghidupkan kamu. Cintailah Dia yang menampakkan segala sesuatu terhadap kita. Apa segala sesuatu itu? Segala sesuatu yang kita pandang selama ini. Itulah cinta sejati bila kita memandang dengan kasih sayang yang sejati. Kasih sayangnya uripe Allah. Itulah yang dikatakan cinta sejati. Memandang apapun dikembalikan bahwa seluruh pandangan ini, bahwa seluruh peristiwa-peristiwa ini, bahwa semua masalah-masalah yang kuhadapi ini tidak akan pernah ada tanpa cinta sejati Tuhan yang telah mengadakan kita. Jadi kita bila selalu kembali mati, bila selalu kembali kepada yang menghidupkan kita, maka semuanya akan tenang-tenang saja. Maka semuanya akan baik-baik saja. Ketimbang kita kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Bila kita menghadapi segala sesuatu, bila kita menghadapi pagelaran dunia ini dengan cinta yang tak sejati, bila kita menyaksikan alam raya ini dengan yang bukan sejati, yakni menyaksikan dengan diri kita sendiri yang sok merasa menjadi Tuhan yang bisa ngapa-ngapain di dunia ini, maka semuanya akan menjadi fitnah. Ketakutan muncul di hati kita. Kesengsaraan muncul di hati kita. Penderitaan muncul di hati kita. Kekecewaan muncul di hati kita. Kekhawatiran selalu menghiasi dan membakar hati kita selama ini menghadapi kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena cinta kita selama ini hanya cinta kepada yang tidak sejati. Siapa? Diri kita lah yang dicintai. Kenapa kok dikatakan kita ini tidak sejati? Karena hakikatnya manusia ini rusak, fana, hancur, bakal kembali kepada yang sejati. Siapa? Yang menciptakannya. Bila cinta di dalam hati kita kepada yang tidak sejati, yakni cinta kepada diri, cinta kepada hawa nafsu kita sendiri, maka kita akan terbakar di dalam api-api jahanam. Apa api-api jahanam itu di sisi Tuhan? Berupa apa? Berupa bukan api-api yang ada di dunia ini, tapi api-api yang panasnya melebihi api di dunia ini. Apa itu? Api yang tak berasap, yakni ketika hati manusia terbakar dengan urusan dunia. Ketika hati manusia terpaut cinta kepada sejenisnya, cinta kepada dunia, mencari dengan urusan dunia. Itulah api-api yang membakar manusia selama ini. Api-api kebanggaan, api-api kekayaan, api-api kemuliaan, api-api kekayaan dan kepintaran manusianya, api-api usaha-usaha dan amal manusianya yang diakui semua itu dan dituhani oleh manusianya. Itulah api-api yang tak berasap itu, yakni akan selalu membakar, menghancurkan apa yang kita harapkan,
tentang urusan-urusan dunia. Meskipun sekarang kita berposisi sebagai orang yang memegang dunia, orang yang banyak uang, orang yang kaya raya, tapi di dalam hati sanubari kita, jauhan di dalam diri, kita takut, kita khawatir, kita menderita menjaga dunia ini. Takutnya suatu saat dunia ini akan kutinggalkan. Suatu ketika dunia ini akan raib, akan diambil oleh pemiliknya. Hati selalu takut dan takut, menderita dan menderita. Meskipun kita sekarang ini berposisi sebagai orang yang banyak uang. Kenapa? Karena cintanya bukan cinta kepada yang sejati, akan tetapi cintanya kepada yang bukan sejati. Apa itu? Cinta kepada hawa nafsunya sendiri. Maka ia di dalam dunia ini penuh dengan rasa takut dan takut menghadapi pagelaran kehidupan dunia ini. Karena ia tidak berbekal cinta yang sejati.